Fajar hari ini nggak sama-sama sama Fajar. Gue nggak masalah mau sama-sama apa, nggak masalah gue. Cuman permasalahannya gini, janji-janji kemarin yang dulu kita akan bangun sama-sama, kita bangun komitmen seperti ini, tapi ya udah kayak gini, gue juga nggak mau. Ya itu rezeki buat gue tuh, kepuasan gue ketika dia sukses, dia udah jadi artis atau apa, itu gue sangat seneng bener. Sampai sekarang gue gak pernah dendam, sampai sekarang gue gak pernah, walaupun saya jadi banyak yang ngomong kalau sejak Fajar meninggalkan manajemen dan meninggalkan saya karena kesalahan dari saya ataupun manajemen. Kalau boleh jujur sih, sebenarnya kita sama Fajar maupun dengan manajemen itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan banyak pasca Fajar keluar itu masih banyak jadwal-jadwal syuting maupun di podcast dan TV itu semua batal. Dan banyak juga yang bertanya, loh kenapa Fajar bisa sampai keluar dari manajemen? Untuk masalah manajemen dan khususnya saya ya, saya dari awal kalau memang saya hanya bergantung sama Fajar, saya yang pada saat itu keluar duluan. Cuman karena pada saat itu saya harus konsisten, karena bagaimana harus membalas kebaikan dari manajemen, bagaimana harus membalas kebaikan dari Bang Denny sendiri yang sudah banyak membantu kita. Lalu saya seakan-akan tidak bertanggung jawab meninggalkan Fajar. Makanya saya bertahan, walaupun saat itu jujur saya tidak nyaman lagi, karena sudah ada intervensi dari orang tua dari Fajar sendiri. Dan kita tidak bisa menyimpulkan kalau ada hasutan-hasutan dari luar yang mencoba melakukan intervensi kepada orang tua Fajar itu sendiri. Dan yang pasti waktu Fajar kembali ke Gorontalo bersama manajemen maupun dari pihak musik yang kemarin pada saat itu kan salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Fajar itu juga masih ciptaan saya juga, yang direvisi oleh beberapa orang di situ termasuk Bang Denny sama Bang Tom. Sebenarnya kalau memang kita berniat untuk meredupkan Fajar, kita sudah membuat lagu dan sudah keluar dari manajemen sendiri, itu sudah keluar uang banyak untuk biaya kembali ke Gorontalo. Dan itu memang konsep yang kita buat sebagaimana keinginan dari Fajar sendiri yang ingin balik ke kampung, dan juga untuk bagaimana kita bisa menghargai orang-orang di daerah atau yang di Gorontalo yang sudah menghargai, sudah mendukung, sudah mensupport Fajar. Sebaik itu Bang Denny, dan pada saat itu juga Bang Congki dari Nada Juara dan Juara Kreatif itu membantu, bahkan memfasilitasi semua untuk biaya kembali ke Gorontalo itu, dan sekaligus untuk pengambilan video klip. Nah yang jadi pertanyaan, ketika saya secara pribadi tidak bertanggung jawab atau meninggalkan Fajar begitu saja, hal ini tidak mungkin, karena kita sudah membuatkan lagu untuk dia, kemudian sudah memberikan satu konsep tersendiri bagaimana inilah kampung halaman Fajar, inilah keluarga Fajar, yang mungkin ini justru akan lebih mempererat lagi silaturahim dengan manajemen, dengan pihak keluarga. Tapi kenyataannya setelah itu
sempat terjadi beberapa masalah di Gorontalo yang tidak pernah orang tahu. Itu salah satunya pada saat syuting itu ada intervensi dari orang tua, harus ke sini, dan itu sempat kita ikuti. Yang sebelumnya sudah kita agendakan seperti ini. Itu kan merupakan strategi dari manajemen juga untuk bagaimana agar konsep ini tertata rapi dengan waktu yang maksimal, waktu yang padat, itu bisa melahirkan satu hasil yang sempurna. Tapi kenyataannya kan ada intervensi dari orang tuanya juga. Termasuk pada saat itu salah satu teman saya di manajemen yang kebetulan pada saat itu dia adalah road manager dari manajemen kita, namanya Garla. Itu hampir dipukul oleh orang tua dari Fajar sendiri, dan saya punya bukti. Dan semua orang-orang di situ tahu seperti apa kejadian ini, cuman kita tidak publish. Hari ini saya berani publish karena memang ini sudah sangat maksudnya sudah lama kita pendam, daripada banyak yang mencibir, bercerita yang hanya beranalogi yang sebenarnya itu bukan hal-hal yang fakta. Itu yang terjadi. Bagaimana pada saat itu keinginan Fajar waktu itu kita di hotel kan, waktu kita di hotel, Fajar itu pingin beli sesuatu. Ngomonglah kepada Garla yang road manager itu. Ini orangnya Bang Dede juga. Dan pada saat ini Fajar ikut. Dan pada saat itu juga Fajar maksa untuk ikut ke situ. Untuk ke situ. Katanya mau nongkrong gitu, mau juga nongkrong di tempat lamanya yang biasa nongkrong. Karena Fajar itu sebelumnya memang 1 kali 24 jam di situ. Waktu dulu kenapa nggak seperti itu, tapi setelah Fajar ini naik, itu semacam ada intervensi yang mungkin ini sangat mengganggu manajemen. Karena namanya manajemen kan memanage untuk bagaimana orang yang dipegang ini bisa baik, orang yang dipegang ini bisa sesuai dengan jadwal dan agenda. Kemudian juga semua difasilitasi, obat-obatan, bahkan semua vitamin, apa semua itu ada. Kurang apa manajemen, kurang apa Bang Denny, kurang apa teman-teman dari Juara semua yang sudah memfasilitasi itu. Tapi ada saja yang terjadi pada saat itu. Dan saya bisa dilihat dari video yang diputar sekarang. Pada saat itu Fajar mau nongkrong di situ. Nah pada saat itu dia mau foto-foto dengan orang-orang di situ, teman-teman lamanya di situ. Tapi tiba-tiba orang tuanya datang dengan beberapa orang mencoba mendorong Garla ini, sehingga ini kan hal yang sangat memalukan sebenarnya. Artinya begini, manajemen ini kan orang dari luar yang membantu kita, membantu saya, membantu Fajar. Tapi tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Tapi yang saya akui di manajemen tidak pernah mempermasalahkan ini. Justru mereka dari pihak manajemen katanya udah biar aja lah, kalau memang seperti itu ya. Walaupun di hati kita itu kita kurang nyaman. Kurang apa sih kita yang sudah memberikan yang terbaik untuk Fajar. Dan manajemen mana yang sudah sangat sempurna memberikan fasilitas, memberikan yang terbaik untuk Fajar sendiri. Dan pada saat itu Fajar menangis karena dia dipaksa oleh orang tuanya. Bisa dilihat di video ya. Kemudian setelah itu pas kita balik, yang balik duluan itu kan Bang Didi dengan rombongan. Nah kemudian sisanya, karena kita masih ada sisa rentan waktu sehari, itu kita balik untuk kita belum balik ya, kita masih ada 1 hari lagi untuk syuting. Jadi sisa saya, Garla, kemudian Fajar sama kru untuk sinematografi yang
sama DOP, sama sutradara Bang Ibnu. Dan tiba-tiba Fajar itu nggak dikasih lagu untuk balik ke Jakarta, dan pada saat itu juga ada jadwal yang harus dipenuhi. Dan pada saat itu juga manajemen membiarkan, maksudnya karena mungkin masih ada agenda atau apa, dan bahkan pernah ada masalah kan sempat viral juga di bandara. Orang tua Fajar pada saat itu mengamuk di bandara. Secara pribadi saya malu. Orang yang sudah baik sama kita, kayak Bang Denny dengan tim, Bang Congki dengan tim, tapi dibalas seperti itu, yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang daerah yang sudah menghargai dan memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih untuk orang-orang yang sudah membantu, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, pasca kita balik tanpa Fajar kan pada saat itu. Pas kita balik ke Jakarta itu sudah berubah, itu sudah mulai tingkat kenyamanan dari kita maupun itu sudah. Dan pada saat itu saya memang nggak tahu, saya udah bawa Fajar ke situ, ke manajemen. Saya bagaimana, saya harus buang malu kepada manajemen, sudah nggak tahu lagi apa yang saya mau sampaikan. Karena pada saat itu saya dengan gagah gimana ya mau cerita gimana, tapi ternyata udah viral kejadian itu, sehingga pada saat itu juga kita takut untuk menyampaikan ini, melaporkan ke manajemen ke Denny. Tapi hebatnya manajemen Denny maupun Bang Denny dan Bang Andrew itu nggak pernah mempermasalahkan masalah yang seperti itu. Justru mereka gimana ya, kita cari solusi aja, nanti agenda Fajar itu nanti kita tunda, kita hubungi masing-masing yang udah ada jadwal bisa ditunda. Sampai saat ini saya malu. Dan jujur setelah saya keluar sudah tidak mengganggu Fajar kan, pada saat itu sudah garlah, saya sudah tidak ini lagi, saya sudah dapat tugas untuk memegang ayah. Di situ saya nyaman bener. Karena buat saya bukan permasalahan untuk apa juga saya berdiri di situ, walaupun saya sudah berjuang dari awal dengan Fajar. Tapi saya nggak masalah untuk masalah mungkin saya nggak digaji atau apa, enggak, malah saya digaji lebih dari itu. Udah megang ayah dengan jadwalnya juga yang cukup padat juga. Buat saya nggak masalah, malah saya di situ lebih lega, lebih tenang lagi, lebih apa ya? Ya udah plong lah, udah ada masalah, udah megang yang benar-benar yang bisa dipegang, yang nggak ada intervensi dari orang tua. Kenapa saya cerita ini? Karena memang dari awal udah banyak fitnah yang justru itu menjatuhkan saya. Kenapa saya lebih nyaman dengan ayah? Yang pertama, dia kan masih keluarga. Yang kedua, orang tuanya tidak pernah melakukan intervensi ke manajemen. Sekali saja dia tanya udah berapa, udah di mana jadwal atau apa. Enggak. Bahkan kita melaporkan seperti ini, ayah sekarang ada jadwal di sini, kita berbagi jadwal juga dengan maksudnya jadwalnya ini kita kasih ke orang tuanya, pendapatannya seperti ini, laporkan seperti itu. Manajemen sangat terbuka. Bahkan orang tua ayah kalau mau dipikir juga, kenapa mereka nggak melakukan intervensi? Karena memang mereka dari awal udah percaya sama manajemen. Habis itu tinggal ayah yang sering komunikasi dengan orang tua, ini mah lagi di sini, begitu juga dengan sekolah. Dia balik kalau misalnya ada ujian atau apa itu dibantu sama pihak sekolah. Dan sebenarnya aman, nggak ada masalah apa-apa. Malah saya pada saat itu sudah nyaman banget. Rusak oleh oknum-oknum tertentu yang sampai saat ini tidak pernah mencoba merusak
apa yang menjadi cita-cita dari Pajar itu sendiri. Saya kasihan. Watashi tachi ni kan shite wa